Kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur kembali terendam banjir pada Rabu malam menyusul status Bendung Katulampa yang naik ke siaga 3 pada Rabu petang. Sementara banjir yang merendam 50 desa di Kabupaten Pati kembali naik pada Rabu malam. Informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Elma Rosana di Kebon Pala, Jakarta Timur dan Udin Alinani di Pati, Jawa Tengah. Kita ke Elma terlebih dahulu. Elma, selamat pagi. Bagaimana situasi pagi ini? Apakah banjir di kawasan Kebon Pala sudah mulai surut? Iya, selamat pagi Febrian dan juga Valeri. Jika dibandingkan dengan tadi malam pada saat kami mengecek langsung banjir yang terjadi di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, ini masih sama ketinggiannya mencapai 90 hingga 100 cm. Dan banjir yang terjadi di Kampung Melayu, di tepatnya ada di RT 13, RW 4, kemudian juga ada beberapa RT lainnya seperti RT 11, RW 5. Ini sudah terjadi banjir yang kelima kalinya. Artinya sejak awal tahun 2026 kemarin pada saat hujan deras sudah terjadi banjir, kemudian sempat surut, banjir lagi surut, dan akhirnya pada Rabu malam ini setelah 2 hari yang lalu warga sempat membersihkan lumpur-lumpur bekas banjir, namun ada banjir susulan dari Sungai Ciliwung. Padahal Jakarta Timur sejak kemarin ini tidak diguyur hujan deras. Baru hujan derasnya ini dimulai sekitar tadi malam, Valeri dan juga Febrian, hingga pagi atau subuh ini. Nah, sedangkan untuk banjir yang terjadi di Kampung Melayu ini, kalau bisa dilihat ketinggiannya ini memang lebih tinggi daripada banjir-banjir sebelumnya, yang mana jika sebelumnya ini hanya sekitar 50 cm pada banjir yang terjadi sejak kemarin sore ke malam Rabu tanggal kemarin hingga pagi ini sudah mencapai ketinggiannya bervariasi karena elevasinya ini semakin jauh akan semakin rendah, yang berarti ketinggiannya titik bervariasi mencapai 90 hingga 100 cm. Nah, untuk kronologinya sendiri memang banjir ini sudah mulai masuk perlahan dari luapan Sungai Ciliwung sejak kemarin siang, tepatnya pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, karena di Bogor ini hujan deras. Kemudian yang mengakibatkan, maksud kami, luapan air Sungai Ciliwung meningkat secara drastis, kemudian menyebabkan banjir kiriman ke wilayah Kampung Melayu hingga mencapai 90 sampai 100 cm. Nah, selain itu dari adanya luapan Sungai Ciliwung juga menyusul dari status Bendung Katulampa yang naik jadi status 3. Nah, kemudian dari adanya banjir susulan atau banjir yang tak berkesudahan di Kampung Melayu ini tentu mengganggu aktivitas warga, Valeri dan juga Febrian. Namun meski begitu, warga ini kebanyakan memilih untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing untuk beraktivitas, untuk menerobos banjir begitu, karena memang dari rumahnya sudah diantisipasi tingkat 2 maupun tingkat 3. Meski begitu juga pemerintah tetap memberikan bantuan seperti bantuan makanan, dan juga karena banyak mulai keluhan dari masyarakat sekitar akibat dampak banjir, mulai dari keluhan dari sisi kesehatan, maksud kami ini seperti gatal-gatal, pencernaan dan lain sebagainya. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kebun Pala untuk dapat berobat ke puskesmas terdekat. Selain itu juga dari pemerintah, BPBD DKI Jakarta ini telah menyiagakan beberapa personel yang ada di Jakarta, di daerah Jakarta pada saat cuaca ekstrim ini, tentunya salah satunya di Kebon Pala, untuk memonitoring dan juga melakukan penyedotan di titik-titik genangan. Selain itu juga menghimbau warga yang terutama bermukim di bantaran sungai agar tetap bersiaga terhadap adanya banjir susulan pada cuaca ekstrim ini seperti yang terjadi di Kampung Melayu. Dan kita tentu berharap nanti banjir ataupun cuaca ini segera reda hujannya, dan tentu akan banjir di Kampung Melayu ini juga segera surut. Kembali ke Anda, Febrian dan juga Valeri. Baik, Elma, terima kasih. Kita ke Udin sekarang. Udin, bagaimana kondisi banjir Pati saat ini dan mengapa banjir ini bisa kembali naik, Udin? Ya, selamat pagi Febrian dan selamat pagi Valeri serta pemirsa. Dapat kami gambarkan bahwa kondisi banjir di Pati memang 2 hari terakhir kemarin sempat surut.
Namun karena tingginya intensitas hujan yang melanda wilayah Kabupaten Pati kemarin sehingga membuat debit air buat debit air Sungai Juana kembali naik. Dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini ada 50 desa tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Pati yang masih tergenang banjir. Dan saat ini sejumlah desa-desa tersebut masih terisolir oleh banjir dengan ketinggian bervariasi antara 30 cm sampai 1 meter lebih. Dan dapat kami gambarkan bahwa memang kondisi banjir di Pati ini naik turun, di mana selain intensitas hujan yang tinggi, juga disebabkan oleh pendangkalan Sungai Juana yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini. Jadi akibat pendangkalan Sungai Juana ini, debit Sungai Juana Sungai Juana tidak mampu menampung debit air yang tinggi dari permukiman dari Pegunungan Muria maupun kiriman dari Pegunungan Kendeng jika terjadi hujan yang sangat lebat sehingga kembali mengenangi permukiman warga. Dan dapat kami gambarkan bahwa kondisi Kabupaten Pati juga yang memang daerah cekung dan menjadi pembuangan terakhir dari sungai-sungai yang ada di Muria Raya sehingga membuat Sungai Juana tidak mampu menampung debit air jika terjadi hujan dan banjir kiriman dari kabupaten-kabupaten tetangga. Febrian dan Larry, kembali ke studio. Ya Udin, lalu bagaimana dengan kondisi warga di sana? Apakah sudah banyak yang mengeluhkan penyakit? Ya, memang kami sempat pantau semalam di sejumlah pengungsian yang ada di wilayah Kabupaten Pati dan memang warga sudah hampir 3 pekan berada di pengungsian dan mereka sudah ada yang mengeluh tentang penyakit karena sudah lama berendam, diantaranya gatal-gatal, kutu air, kemudian demam, pusing, dan diare. Dan mereka memang selalu mendapat pelayanan kesehatan dari tim kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pati yang berada di posko kesehatan. Dan warga juga sudah mengeluh dan mengatakan bahwa dirinya itu jenuh berada di pengungsian karena sudah 3 pekan merendam mereka berada di pengungsian dan sudah 3 pekan banjir merendam di wilayah mereka. Dan mereka menganggap bahwa banjir ini mereka hanya bisa pasrah dan berharap banjir ini akan segera surut karena jika terus terjadi maka kondisi permukiman mereka, kondisi rumah mereka sangat kotor dan tidak dapat membersihkan rumah mereka sehingga mereka ingin kembali ke rumah beraktivitas kembali di rumahnya karena kalau di pengungsian aktivitas mereka terbatas sehingga mereka mengatakan ingin kembali dan jenuh dan rindu akan suasana rumah mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.